Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang perpustakaan sekolah sebagai bagian dari layanan khusus. Jadi sebagaimana diketahui dalam beberapa literatur disebutkan bahwa salah satu jenis dari layanan khusus yang ada di sekolah yaitu perpustakaan. Dalam hal ini perpustakaan sekolah merupakan sebagaimana jargon yang sudah umum kita ketahui, perpustakaan sekolah merupakan jantung dari suatu sekolah. Hal ini berarti bahwa ketika di suatu sekolah tersebut tidak terdapat perpustakaan yang dikelola dengan baik, maka tentu roda kehidupan, proses belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut akan menjadi terhambat. Oleh karena itu perlu pengelolaan yang tepat, ya. Perpustakaan yang ada di sekolah perlu dikelola dengan cara yang tepat dan oleh orang yang tepat. Namun dalam video kali ini kita tidak akan berbicara secara menyeluruh tentang bagaimana pengelolaan perpustakaan sekolah, karena nanti akan dijelaskan pada video-video lainnya. Pada bagian kali ini kita akan berbicara sekilas saja tentang bagaimana mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dari perpustakaan sekolah. Yang pertama kita berbicara perencanaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perencanaan adalah ketika perpustakaan tersebut sudah ada. Ketika di sekolah tersebut sudah ada perpustakaan. Tentu akan berbeda ketika misalnya sekolah tersebut, suatu lembaga pendidikan belum memiliki perpustakaan, tentu proses perencanaannya akan dimulai dari misalnya perencanaan gedung, penentuan lokasi perpustakaannya ada di mana dan lain sebagainya. Namun ketika gedung perpustakaannya sudah ada, ruang perpustakaannya sudah ada, maka yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu menyusun visi, misi dan tujuan dari perpustakaan. Tentu saja di sini visi, misi dan tujuan dari perpustakaan sekolah harus menginduk, ya, harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan yang menaungi. Tidak boleh bertentangan tentunya. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan harus paham terlebih dahulu, harus memahami terlebih dahulu bagaimana visi dan misi dari lembaga yang menaunginya. Setelah dilakukan penyusunan visi dan misi perpustakaan, visi, misi, dan tujuan perpustakaan, langkah selanjutnya adalah agar pengelolaan perpustakaan bisa berjalan dengan baik dan terencana. Langkah selanjutnya adalah menyusun program kerja. Yang dimaksud di sini adalah pengelola perpustakaan memiliki rencana apa yang akan dilakukan ke depannya. Program kerja perpustakaan yang dimaksud tentu melingkupi ada program kerja jangka pendek, program kerja jangka menengah, program kerja jangka panjang. Tentu akan berbeda nantinya. Ada yang dia kegiatan harian, ada yang kegiatan bulanan, tahunan, ada 5 tahunan, dan lain sebagainya. Ya. Semuanya masuk ke dalam kegiatan program kerja. Nah, nantinya program kerja inilah yang kemudian dilaksanakan oleh pengelola perpustakaan. Program kerja tidak harus muluk-muluk, tidak harus yang wah. Kenapa? Karena program kerja yang baik adalah program kerja yang direalisasikan. Bukanlah program kerja yang karena program kerja ini merupakan suatu rencana kegiatan, ya. Boleh-boleh saja sebenarnya pengelola perpustakaan merencanakan sesuatu yang menargetkan sesuatu yang sangat tinggi, sah-sah saja. Namun yang perlu diingat adalah program kerja yang baik bukanlah program kerja yang memiliki target yang tinggi, tidak. Tapi program kerja yang baik adalah program kerja yang mampu diwujudkan, mampu direalisasikan oleh pengelola perpustakaan.
Nah, program kerja inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengelolaan perpustakaan. Kemudian bagaimana pengelolaan perpustakaannya? Harus mengaturnya pada apa? Selain tentu mengatur pada program kerja, iya. Namun secara peraturan ya ada yang namanya Standar Nasional Indonesia tentang perpustakaan dan ada yang namanya Standar Nasional Perpustakaan. Dua hal ini serupa tapi dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda. Jika SNI tentang perpustakaan atau Standar Nasional Indonesia tentang perpustakaan, itu dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Sedangkan SNP atau Standar Nasional Perpustakaan dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Kenapa demikian? Karena berdasarkan Undang-Undang tentang perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa dalam pengelolaan perpustakaan itu wajib berpedoman kepada Standar Nasional Perpustakaan. Nah, di situ ketika kemudian dipelajari lagi tentang SNP, di situ ada mulai dari bagaimana koleksinya, bagaimana layanannya apa saja, bagaimana petugas perpustakaannya dan lain sebagainya. Nah, Standar Nasional Perpustakaan ini kemudian dibagi berdasarkan jenisnya. Ada yang tentang untuk perpustakaan, misalnya perpustakaan sekolah, macam-macam. Ada yang untuk perpustakaan SD, perpustakaan SMP, SMA, dan lain sebagainya. Tentu harus disesuaikan dengan jenis sekolah. Nah, ketika pengelolaan perpustakaannya sudah dijalankan dengan baik, realisasi program kerja juga sudah dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah proses evaluasi. Dalam hal ini, proses evaluasi bisa berbentuk dua hal, bisa berbentuk laporan, bisa juga bentuk evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah penilaian terhadap laporan yang sudah disajikan. Kira-kira apa saja laporan yang diberikan oleh perpustakaan? Ada macam-macam. Namun setidaknya di situ ada laporan koleksi. Ya. Laporan koleksi di sini berkaitan dengan berapa jumlah bukunya, penambahan bukunya bagaimana, jumlah koleksi yang layak digunakan seperti ada berapa banyak, jumlah koleksi yang tidak layak, yang rusak dan lain sebagainya, masuk ke dalam laporan koleksi. Kemudian laporan pemustaka. Pemustaka ini adalah orang yang memanfaatkan layanan perpustakaan, disebut pemustaka. Mungkin nanti akan mendengar istilah pengguna, pengunjung, kemudian pembaca, itu semuanya masuk ke dalam kategori pemustaka. Laporan terkait pemustaka ini nanti akan berkaitan dengan misalnya tadi, jumlah pengunjungnya berapa dalam hari tertentu atau dalam kurun waktu tertentu. Kemudian jumlah peminjamnya berapa, jumlah pembacanya berapa, dan lain sebagainya. Jumlah pemustaka yang aktif berapa, dan lain sebagainya. Kemudian juga laporan sirkulasi. Laporan sirkulasi ini berkaitan dengan perputaran buku. Berapa buku yang dipinjam, berapa buku yang sedang di luar, berapa buku yang terlambat dikembalikan, berapa buku yang sudah dikembalikan dan belum diletakkan kembali di rak dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam laporan sirkulasi. Kemudian laporan pegawai. Terutama pada laporan pegawai ini berkaitan dengan laporan aktivitas pegawai. Kenapa? Karena bisa jadi dalam suatu perpustakaan sekolah, bisa jadi tidak hanya memiliki satu orang petugas yang mengelola perpustakaan. Bisa jadi ada beberapa petugas perpustakaan di situ. Ada beberapa petugas perpustakaan di situ. Nah, untuk melihat bagaimana, ya, untuk melihat bagaimana kinerja mereka, tentu bisa dilihat dari laporan aktivitasnya. Misalnya si A yang bagian pengolahan, berapa buku yang selesai dia olah dalam kurun waktu 1 bulan misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian laporan sarpras, ini berkaitan dengan perlengkapan yang ada di perpustakaan. Berapa jumlah meja kursinya, berapa yang layak digunakan, ya, meja kursinya, berapa yang rusak, dan lain sebagainya. Ada peralatan apa saja di situ, adakah komputernya, adakah
CCTV-nya dan lain sebagainya berkaitan dengan Sarpras. Nah, dari laporan-laporan tersebut, ya laporan-laporan ini bisa berbentuk statistik. Biasanya kalau ingin lebih mudah itu bentuknya itu statistik. Statistik. Jadi kelihatan grafiknya nanti. Nah, dari laporan ini kemudian bisa dievaluasi. Nah, setidaknya evaluasi perpustakaan itu mencakup dua hal, yaitu evaluasi koleksi dan evaluasi layanannya. Dalam ini, evaluasi koleksi di sini nanti akan terlihat dari hasil evaluasi ini. Berapa jumlah koleksi yang ada dan berapa jumlah koleksi yang digunakan. Jangan-jangan nanti dari sekian banyak dari ratusan koleksi yang ada, hanya 10 yang digunakan misalnya. Tentu ini menjadi evaluasi bagi pengelola. Selain evaluasi koleksi, bisa juga dilakukan evaluasi layanan. Maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan evaluasi layanan di sini adalah seberapa berkualitaskah layanan yang telah diberikan. Layanan ini nanti mencakup layanan teknis, layanan publik, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan pada video-video lain apa itu layanan. Tidak akan diterangkan pada video ini. Jadi itu terkait evaluasi. Setidaknya ada dua hal ini yang dievaluasi. Namun kalau misalnya berbicara tentang evaluasi secara luas, maka akan ada banyak sekali bidang-bidang evaluasi yang bisa dilakukan di perpustakaan. Evaluasi pegawainya, evaluasi sarprasnya, dan lain sebagainya. Demikian terkait sekilas ya video tentang perpustakaan sekolah, mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai dengan evaluasinya. Lebih lanjut bisa dipelajari tentang pengelolaan perpustakaan sekolah ya di buku ini. Sebenarnya ada banyak buku, cuman ini yang mungkin bisa dipelajari untuk bacaan di rumah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.